Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja di rumah dan sehat selalu. Kembali lagi dengan saya untuk mata pelajaran yang lain ya, tentu saja, yaitu tentang basis data. Dimana ini pertemuan yang pertama. Basis data itu nanti ada beberapa KD yang harus kita pelajari. Dan yang jelas itu nanti berhubungannya dengan materi yang sebelumnya sudah pernah saya berikan, yaitu tentang pemrograman web ya. Nanti hubungannya dengan PHP dan MySQL. Tapi sebelum itu kita akan mempelajari tentang database, di mana mapel database itu mempunyai KKM itu 70. Jadi nilai minimal untuk kalian adalah 70. Di bawah 70 tentu saja kalian harus memperbaikinya. Oke, kita mulai saja langsung ke materinya. Untuk basis data itu adalah erat hubungannya dengan yang namanya sebuah aplikasi ya, yang kita pelajari di materi kemarin itu adalah pemrograman web bergerak ya. Jadi nanti di samping kita akan membuat suatu aplikasi, kita harus mencari sebuah data dan memasukkan atau menginkludkan data tersebut ke dalam program yang sudah kita buat. Nah, data itu yang dinamakan adalah database ya. Sebelum kita masuk ke database, yang perlu kalian ketahui itu adalah database itu apa sih? Database itu adalah sebuah data ya, kumpulan daripada data yang ada di kehidupan kita sehari-hari ya. Contohnya apa? Itu untuk data itu misalkan diambil dari manusia ya, itu juga data seseorang, nama orang itu juga data. Terus seperti buku juga mempunyai data. Terus siswa juga punya data, guru juga punya data. Contohnya seperti ini, misalkan buku, saya ambil contoh buku. Buku itu mempunyai data, yaitu apa? Judul ya, penerbitnya, terus penciptanya siapa. Mempunyai kesimpulan, itu juga sebuah data ya, tahunnya berapa, itu data. Terus misalkan diambil dari manusia ya, manusia atau seseorang itu misalkan mempunyai nama ya kan, nama, terus alamat, jenis kelamin, terus status sosialnya apa, pekerjaannya apa ya. Terus juga tidak hanya, jadi kalau manusia itu sangat luas ya, tidak cuma nama terus status atau alamat. Nah, alamat itu nanti juga datanya mempunyai data alamat rumahnya tinggalnya, rumahnya ada di alamat mana, misalkan kecamatannya mana ya, desanya mana, kabupatennya mana, kotanya mana ya. Terus ikutnya misalkan di provinsi mana. Nah, itu yang dinamakan sebuah data ya. Kalau misalkan mengambil dari contoh lain, itu misalkan siswa ya. Siswa mempunyai data, yaitu nama siswa, terus kelas ya, terus jurusan mungkin ya, terus ada nomor induk siswa atau NIS, terus bisa dikasih dengan alamat, itu juga bisa, atau dengan nama orang tua juga bisa. Itulah sekumpulan yang dimaksud dengan data ya. Jadi sebelum kita masuk ke pembuatan atau lebih mengenal tentang database, kita harus tahu dulu apa itu data ya. Itu contoh-contohnya data itu ya. Nah, data itu juga bisa dibuat menggunakan text editor ya, atau aplikasi untuk mendukung pembuatan data. Misalkan contohnya yang biasa dipakai itu di Microsoft Office, itu biasanya kalau hanya pengumpulan data itu menggunakannya Microsoft Excel. Yang jelas intinya
hanya untuk pengumpulan data saja. Nanti kita menginputkan data yang ada di Microsoft Excel itu ke dalam MySQL yang akan nanti kita pelajari, itu juga bisa. Nah, dalam pembuatan database itu juga terdapat masalah, ya, pasti ada permasalahan, pasti ya. Kita pembuatan sebuah project atau program itu pasti kita akan menemukan kendala atau permasalahan. Permasalahan itu diantaranya adalah yang pertama itu ada di kecepatan, terus yang kedua itu ada di kapasitas, terus yang ketiga itu ada keamanan, dan yang selanjutnya itu ada duplikasi, dan masih banyak permasalahan-permasalahan yang kita hadapi nanti dalam pembuatan database. Mungkin itu ya, mungkin kita pencarian datanya atau fakta ya, data dan faktanya di lapangan itu mungkin kendala di situ ya, nanti bisa saja terjadi. Nah, itu gimana caranya kita menyikapinya dan kita ambil keputusannya seperti apa. Terus permasalahan yang pertama itu ada di kapasitas ya. Nah, kapasitas itu adalah daya tampung. Daya tampung sebuah database. Iya, memang data dari awal itu memang kecil untuk database, tapi seiring berjalannya waktu data akan semakin bertambah. Pastinya ukurannya akan menjadi semakin besar. Nah, itu nanti permasalahannya ada di dalam kapasitas, gitu ya. Selanjutnya ada di kecepatan. Nah, kecepatan di sini itu adalah aksesnya. Kita mengakses database itu terkendala atau tidak, ya, menemukan atau menemui kendala atau tidak. Terus dalam pencarian datanya kita juga pasti akan menemukan kendalanya. Kendala itu gimana caranya kita mensiasatinya. Jadi apakah kita nanti akan memakai database atau aplikasi database, buat aplikasi database yang lain, itu nanti. Selanjutnya adalah keamanan ya. Nah, ini sangat penting sekali untuk keamanan sebuah database. Itu berhubungannya dengan apa? Siapa yang melihat, terus siapa yang mengakses datanya, terus siapa yang dapat merubah datanya. Jadi jangan sampai ada orang lain selain pembuat database itu dapat melihat, mengakses, apalagi merubah data. Nah, itu sangatlah berbahaya. Jadi untuk keamanan itu memang harus sangat diperhatikan ya. Jangan sampai kita istilahnya database kita kebobolan orang ya, orang dalam artian orang bisa mengakses, merubah, apalagi menghapus ya database yang sudah kita buat. Itu nanti akan membuat program yang sudah kita buat tidak bisa berjalan dengan maksimal ya. Yang selanjutnya itu adalah duplikasi atau duplikat ya. Nah, ini juga hampir sama dengan termasuk di keamanan ya. Keamanan, siapa orang yang mengakses, nanti kemungkinan yang dikhawatirkan itu nanti bisa menduplikat data yang sudah kita buat, gitu ya. Jadi itulah contoh-contoh dari data ya. Terus selanjutnya itu ada istilahnya DBMS ya, atau biasa disebut dengan Database Management System. Nah, biasanya teman-teman sekalian semuanya itu berkata atau ngobrol ya, sedang ngobrol, kalian menggunakan database apa? Pasti bilangnya atau MySQL, Oracle, atau SQL Server, dan masih banyak sumber-sumber yang lain. Nah, yang dinamakan itu, yang MySQL, terus SQL Server, Oracle, itu termasuk dalam DBMS. Perlu kalian ingat ya, DBMS itu software yang menampung banyak database ya. Itu bukan database-nya, ingat, itu hanyalah software yang menampung banyak database, itu bukan database-nya. Nah, database-nya yang mana? Yang tadi sudah saya contohkan di depan, datanya ya. Misalkan kita membuat sebuah database ya, membuat sebuah database atau membuat sebuah wadah ya. Terus di dalam wadah itu, atau bisa dicontohkan gini aja, lemari ya, lemari pakaian, itu di dalamnya ada pakaian. Nah,
pakaiannya di dalam juga pasti ada berbagai macam model, berbagai macam ukuran, dan berbagai macam warna. Ya, jadi database-nya itu adalah datanya, ya. Terus MySQL itu apa? Nah, itu adalah aplikasinya. Aplikasinya kita membuat database, ya. Jadi jangan sampai salah. MySQL itu apa? Terus SQL Server itu apa? Itu ya. Jadi kalian harus bisa membedakan antara DBMS dan database yang sesungguhnya. Nah, nanti di dalam DBMS itu ada berbagai jenis DBMS, ya. Itu yang pertama itu adalah relational DBMS. Yang kedua, hierarchical DBMS. Yang ketiga, network DBMS. Yang keempat, NoSQL DBMS. Nah, itu adalah jenis-jenis di DBMS. Nah, yang akan kita pelajari nanti itu adalah relational DBMS atau biasa disebut dengan RDBMS. Nah, aplikasi yang akan kita pakai nanti itu adalah MySQL, ya, itu ya teman-teman. Oh ya, satu lagi untuk pengetahuan kalian, untuk database itu yang menggunakan SQL, ya, SQL itu hanya bahasa pemrograman saja, itu hanya bahasa database, ya. Jadi semua aplikasi yang menggunakan SQL, yang bisa menggunakan SQL itu bahasa pemrogramannya kurang lebih sama seperti itu. Jadi misalkan ini ya, kita membuat database menggunakan MySQL, itu bisa bahasa pemrogramannya itu juga bisa dipakai di SQL Server. Karena ingat, kenapa? Karena kedua aplikasi tersebut menggunakan bahasa SQL, ya. Jadi sama-sama bisa dipakai dengan catatan pemrograman atau bahasa pemrograman kita menggunakan SQL. Itu ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai database. Mungkin pengantarnya segitu saja dulu, nanti kita lanjut ke pertemuan berikutnya untuk mengetahui lebih dalam tentang database. Yang nanti akan kita gunakan adalah database MySQL, dan jenisnya itu adalah relational DBMS. Itu ya teman-teman. Ingat, tetap belajar di rumah, dikurangi berkerumunnya. Apabila kalian harus keluar, harus beraktivitas di luar, ada keperluan di luar yang penting, kalian harus menggunakan masker, ya. Selalu ikuti protokol-protokol dari pemerintah, ya, untuk selalu menggunakan masker dan sering mencuci tangan dengan baik dan benar. Apabila tidak bisa mencuci tangan atau tidak ada air untuk bercuci tangan, kita bisa menggunakan hand sanitizer, ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi yang sudah saya sampaikan tadi di awal. Oke, cukup sekian dari saya. Tetap jaga kesehatan, tetap belajar di rumah, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.